Rencana pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yang sudah direncanakan lewat rangkaian panjang akhirnya harus ditunda karena diberlakukannya PPKM Darurat Jawa Bali. Dan seolah tak ingin terlalu larut dalam kekecewaan, Lesti dan Bilar terlihat menghibur diri dengan liburan. Lewat postingan di akun sosial media, mereka tampak tengah menikmati suasana villa di kawasan Puncak Bogor. Kekecewaan yang dialami Bilar rupanya bukan hanya soal penundaan rangkaian pernikahan. Sebab di tengah suasana liburan, Rizky Bilar curhat tentang sikap sang ayah yang tidak memfollow akun sosmednya. Rasa kecewa yang dirasapi Bilar lebih dalam karena ayahnya justru terlihat mengikuti akun sosmed Lesti, calon menantunya. Lantas itukah yang membuat kakak Bilar, Bobby Rahman, sampai membuat tutorial cara memfollow akun adiknya? Rangkaian pernikahan Bilar dan Lesti memang menyimpan banyak cerita. Tidak hanya berbagai isu di seputar pernikahannya, tapi juga di balik penentuan tanggal-tanggal penting mereka. Misalnya saja, orang tua Bilar bahkan tidak pernah diberitahu tanggal akad nikah yang sudah dipilih oleh Bilar dan Lesti. Rizky Bilar mengaku bukan berniat untuk mengabaikan peran orang tua dalam memilih tanggal-tanggal sakral pernikahannya. Lantas, bagaimana sikap orang tua Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penerapan PPKM Darurat Jawa Bali menyusul tingginya angka positif COVID-19 berbuntut panjang pada rangkaian pernikahan Bilar dan Lesti. Sebab mereka terpaksa harus menunda semua jadwal yang sudah disepakati sejak awal. Dan seolah ingin mengobati seluruh kekecewaan hatinya, Rizky Bilar menikmati liburan bersama Lesti di sebuah villa di kawasan Puncak Bogor. Mereka seperti tidak mau terlalu larut dalam kesedihan karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk membuat sebuah prosesi acara. Rangkaian acara insya Allah akan mulai dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Juli. Di mana tanggal 21 adalah pengajian siraman GD, 23 adalah insya Allah akad, 24 adalah resepsi. Nah, bagi kalian yang penasaran gue ada di mana, sekarang gue lagi di Villa White House, tepatnya di Puncak. Ini tempat itu enak banget, jangan lupa di follow Instagramnya. Pokoknya gue rekomendasi bagi kalian yang pengen liburan, tapi setelah PPKM ya, liburan bareng sama keluarga, bareng sama teman, pasangan, kalau punya. Kalian nggak nyesel deh kesini. Pokoknya dijamin kalau kalian udah di sini, kalian pasti bakal betah, nggak pengen pulang. Karena fasilitasnya lengkap, terus pelayanannya oke, suasananya juga asri. Penundaan semua rangkaian pernikahan Bilar dan Lesti memang membuat kecewa banyak orang, termasuk Leslar lovers yang sudah tidak sabar untuk melihat mereka bersanding di pelaminan. Tapi bagi keluarga, penundaan tidak harus membuat kecewa karena semua demi kebaikan bersama. Yang paling utama bagi keluarga adalah acara akad nikah bisa digelar dengan lancar. Sedangkan persoalan lain yang sifatnya hanya seremoni bisa disederhanakan. Kita pasti mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Sebesar apapun keinginan kita, ya pasti benar bahwa setiap orang itu ya pasti menginginkan sesuatu yang mungkin yang wah gitu, yang kadang sekali seumur itu akan dikenang seumur itu. Tapi tetap karena situasi kita sekarang seperti ini, kita harus tetap mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah gitu.
ya. Seandainya pemerintah pun nanti mengatakan A, ya kita harus mematuhinya A, seandainya B, ya kita harus mematuhi B. Maka kalaupun acaranya berlanjut, pasti protokol yang ketat akan dijalankan. Intinya sih sebenarnya yang penting nanti akadnya tetap berlangsung dalam situasi apapun, mau gimana pun, yang penting ya kalau bisa pasti akadnya itulah yang memang benar-benar. Ini kan segala yang lain-lainnya itu kan hanya tahap-tahapan seperti itu. Intinya nanti kita mudah-mudahan insya Allah di akadnya yang kita. Rencana pernikahan Lesti dan Bilar pada akhirnya memang harus dimundurkan. Tapi di tengah rasa kecewa karena penundaan acara pernikahan, Bilar dikecewakan oleh sang ayah yang tak memfollow akun sosmednya. Benarkah demikian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Kekecewaan Rizky Bilar seperti bertumpuk setelah rencana pernikahannya tertunda. Hal itu terjadi karena ia baru menyadari bahwa sang ayah tidak memfollow akun sosmednya. Padahal saat itu ia membuat postingan ucapan selamat ulang tahun untuk laki-laki yang disayanginya itu. Kesedihan hati Bilar sebagai anak bertambah tebal karena ternyata ayahnya justru mengikuti akun sosmed milik Lesti, calon menantu yang dikaguminya. Gue nggak pengen pulang karena gue baru tahu bokap gue ternyata selama ini nggak follow Instagram gue, guys. Ya percuma sih gue curhat di sini, cerita di sini. Bapak gue juga nggak bakal lihat story gue kan nggak follow. Situasi semakin kocak setelah sang ayah yang tidak memfollow akun Bilar menjadi perbincangan di jagat maya. Apalagi setelah itu kakak Bilar, Bobby Rahman, sampai harus membuat tutorial cara mengikuti akun adiknya. Papa kan kemarin kan nggak tahu tuh cara memfollow Rizky Bilar. Nah sekarang aku kasih tahu nih tutorial cara memfollow Rizky Bilar ya guys nih. Nih kita cari nama Rizky Bilar nih. Kita cari. Nah nih udah nemu nih Rizky Bilar yang ada centang birunya guys nih. Kita klik. Nah di sini ada mengikuti pesan hubungi. Nah di sini kita harus mengikutinya guys nih. Nih mengikutin. Salah. Sorry nih mengikuti nih. Nih kemarin papa nih yang ada birunya nih nggak ngikutin nih. Ini kayak gini contohnya nih. Nih berhenti mengikuti nih contohnya. Nah nih kita balik nih guys. Nah sekarang kita klik ikutin balik nih. Nah gampang kok guys. Nah gitu aja guys cara ngikuti Rizky Bilar. Rizky Bilar merasa kecewa ketika mengetahui ayahnya tidak memfollow dirinya tapi hanya memfollow Lesti. Namun tidak ada konfirmasi apakah gara-gara hal tersebut Bilar tak memberitahu tanggal akad nikah pada orang tuanya. Lalu bagaimana Bilar menjelaskan persoalan yang ia sebut sebagai miskomunikasi itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Rangkaian pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yang mengalami penundaan rupanya bukan persoalan sederhana.
Banyak cerita di balik keputusan tersebut. Tidak hanya yang serius, tapi juga yang lucu. Termasuk keputusan Rizky Bilar dan Lesti yang tidak memberitahu tanggal akad nikah pada orang tua. Pihak keluarga justru mengetahui tanggal tersebut lewat pengakuan mereka berdua di televisi. Tapi bagi Bilar, ini sekedar miskomunikasi karena yang sesungguhnya terjadi, mereka memang sejak awal sepakat untuk tidak banyak memberitahu tanggal akad nikah. Apalagi niatnya untuk mengumumkan tanggal tersebut memang dekat dengan hari H. Kita ada komitmen bahwa ngumumin pernikahan itu adalah sesuatu yang kita pengennya nggak dari jauh hari gitu. Kenapa? Karena menurut kita itu pamali kalau ngasih tahu sesuatu nikahan, akad, berita bahagia. Karena kita ngerasa bahwa apa ya? Karena memang banyak orang yang bahagia, tapi banyak juga orang yang mungkin nggak suka gitu. Takutnya bisa menjadi penghalang. Yang lebih kekeh banget dari awal, Dede sama kakak yang tidak mau langsung mengumumkan atau ngasih tahu sama orang tanggalnya berapa itu Dede sih. Apalagi orang Sunda ya, katanya pamali loh. Kalau dari Dede bukan mungkin itu tergantung ya. Karena buat Dede ya setiap orang mungkin beda-beda. Tapi buat Dede tuh Dede bukan tipikal orang yang belum udah pasti, tapi ntar dulu Iya. Jadi jangan gembar-gembor dari sekarang. Ya ada miskom sedikit sih. Jadi kita agak kaget gitu. Itu di luar pengetahuan kita. Ada pengumuman seperti itu karena tadi niatnya kita nggak di kemarin kita nggak saat itu. Nggak saat itu kita. Sebenarnya lebih ke itu sih yang bikin Dede sedih, orang tua, keluarga. Orang tua, keluarga aja kita jaga. Maksudnya yang seharusnya mereka itu taunya dari kita langsung gitu. Tapi jadi tahu dari ya bisa dibilang melewati apa ya? Terus kita ngelangkain ya. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan Dede sih Insya Allah punya keluarga yang baik gitu, maksudnya punya keluarga baru yang baik juga, punya orang tua yang baik juga, di mana mereka selalu mengerti apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Karena Leslar ini unik ya. Leslar, Lesti dan Bilar itu adalah sosok anak muda yang unik. Mereka itu bukan tidak mau melibatkan orang tua, tapi mereka sangat paham bahwa orang tua mereka itu ya kalau bisa jangan capek-capek dong gitu. Jadi kita skip aja gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sangat tertutup, tidak. Cuma untuk penentuan tanggal-tanggal itu kembali. Makanya Bapak kalau ditanya selalu Bapak katakan yang berhubungan dengan kapan, bagaimana, apabila, andai kata itu selalu hak prerogatif Leslarnya. Jadi kita serahkan kepada Leslar untuk yang bicara yang berhubungan dengan tanggal-tanggal kapannya seperti. Jadi kita sebagai keluarga sebenarnya tidak harus merasa bersedih, tapi kita malah bangga bahwa kalau bisa ini inspirasi sama para kaula muda zaman sekarang itu. Ya gini dong, kalau bisa saat kita mau berumah tangga coba berusaha mandiri, apalagi kalau orang tua kita itu sudah boleh dibilang sudah lanjut gitu, sudah berumur gitu. Karena kalau orang tua yang mengurus, mungkin kalau pestanya mereka bukan artis, mungkin tidak secapek ini. Dan Leslar itu sangat paham bahwa wah ini acara pasti sangat menyita tenaga, pikiran, waktu. Jadi mereka sangat paham dengan keadaan orang tuanya, sehingga mereka ayo kita hanya minta doa restu sama kedua orang tua kita supaya semua yang kita rencanakan, kita planningkan itu berjalan dengan aman dan lancar sampai di hari hanya seperti itu. Jadi jelas orang tua pasti tidak kecewa, malah kita sebagai orang tua bangga ternyata insya Allah mereka mampu gitu menghandle sendiri dengan dibantu timnya gitu. Tidak memberitahu tanggal akad nikah memang seperti memberi kesan kalau Lesti dan Rizky Bilar melewati kewenangan orang tua. Bilar mengaku bahwa ia memang belum memberitahu secara detail. Toh selama ini dirinya juga selalu terbuka pada keluarga, termasuk apa saja rangkaian pernikahannya dengan Lesti. Lantas, bagaimana reaksi pihak keluarga saat mengetahui tanggal akad nikah Lesti dan Bilar lewat pengumuman live
di televisi. Jadi tiba-tiba diumumkan seperti itu, ya sebenarnya di hati kita itu mau tidak mau memang masa itu akan datang. Kapan waktu itu pasti akan datang. Lesti dan Bilar selalu mengatakan tahun ini, ya udah kita skip aja tahun ini, dan pasti tinggal tunggu aja tahun ini bulan 6 kah, 7 kah, 8 kah, 9, yang penting kita siap mental gitu. Yang kemarin ngebahas bahwa saya nggak ngasih tahu ke orang tua saya, iya memang saya nggak ngasih tahu karena ya saya ngasih tahu bulan tapi saya nggak ngasih tahu tanggal karena emang saya kan sengaja ngekip ya, dan saya tahu kalau biasa kan orang tua akan selalu mengabarkan ke orang lain berita baik, termasuk jika saya kasih tahu berita saya nikah pasti nanti wah anak gue nanti nikah bulan segini ngasih tahu, dan saya nggak mau terjadi seperti itu gitu. Jadi intinya kita udah sepakat dengan dua keluarga kita tuh memang udah kita keep dulu, jangan ngasih tahu siapa-siapa dulu, bukan berarti kita tidak percaya, tapi ya udah kita lebih baik menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi untuk rangkaian lain kita kasih tahu, cuma rangkaian akad doang kita yang rahasiain, sisanya kita kasih tahu. Kayak lamaran segala macam bla 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 bla. Jadi jangan kalian beranggapan bahwa kok begitu. Kayak nutup-nutupin. Iya. Oh ya, sama satu lagi kayak yang banyak banget orang-orang yang sengaja cari kesalahan. Yang Dede bilang sebenarnya yang pengen lebih ntar dulu, jangan lupa, jangan dulu gembar-gembor tuh memang dari Dede. Karena kemarin ada segelintir, Dede tuh yang jarang banget baca komen, cuman ada pas kebetulan Dede lihat gitu. Beberapa yang dilihat bahwa katanya yang berusaha untuk menutupi itu kakak, tapi sebenarnya enggak. Pure sebenarnya dari pihak Dede khususnya gitu, dari pihak Dede tuh benar-benar yang jangan dikasih tahu siapa-siapa. Pokoknya ntar dulu, kita kalau mau ngasih tahu sesuatu kita harus diskusi dulu, harus ngomong dulu. Jangan gegabah. Tuh, jadi kalau dari kakak sebenarnya ya untuk soal itu ya diomongin gimana baiknya aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.